Nah, Ampun. Besu, Mbak wis ngomong. Wes cinta. Oke, ampun ya. Nomor 69. Sebanyak 26 mg logam L. Kita ulangin, Dek. 26 mg logam L. Ini gram apa miligram, Dek? Miligram. Miligram kalau ke gram itu dia pakai ya cinta ya. bagi 1000. Bagi 1000. Nek dikali aku pengen ya Dek kali piro? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Dikali Min 10 tiga. pangkat min 3. Aku pengen gram aja. Tapi kalau pengen miligram juga apa-apa sembarang wes sanyamanmu. Diketahui AR-nya L 52. Di ini ada gram, ada AR. Aku bisa cari mol nggak? Bisa. 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 Pakai rumus yang apa tadi? Gram per mr. Gram per mr. MR. Tak dung. Gram per AR. MR. Tak good. Tak ciwit kengko. Berarti aku cari molnya pakai rumus gram per belineh. Gram per AR. AR. Per AR. Wong kan iki siji ta, Dek. Siji tok iku kan berarti AR kan. Berarti sini kamu masukinnya gram per AR. Gram dimasukin yang tadi kamu baca tadi ini tak masukin ke gram. 10 pangkat min 3 per AR-nya 52. 26 per 52 setengah ya. 0,5 kali 10 pangkat min 3 berarti 5 kali 10 pangkat min 4. Pintar. 10 Pangkat min 4. pangkat min 4. 5 kali 10 mol? pangkat min 4. Mol. Mol. Ya. Mol. Mol. Oke, clear. Terus dilanjutin lagi. Dilarutkan ke dalam larutan asam sulfat membebaskan 16,8 ml gas hidrogen pada keadaan pada keadaan STP. Tadi kalau diketahui STP bisa cari mol nggak, Dek? Bisa. 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 Rumus yang apa, Dek? Mol kali 22,4. STP per 22,4. 22,4. Betul. Gas hidrogen itu kira-kira pantasnya simbolnya apa ya, Dek? H2. H2. Pakai rumus VSTP dibagi 22,4 tahu Dek satuannya? Liter. Liter. Bentar. Liter. Angka yang kamu lihat di sini boleh nggak langsung tak masukin ke sini? Enggak. 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 Harus di satuannya diubah dulu ya. Ya. Mililiter ke liter dibagi 1000 ya. Ya. Ya, aku pakai 16,8 kali 10 pangkat min 3 BTW bagi sama 22,4 liter. Ini udah liter, atas sudah liter, bawah udah liter. 16,8 bagi 22,4, 0,75. 3 per 4. 0,75 tak buat biar sama 7,5 berarti jatuhnya 7,5 kali 10 pangkat min 4 biar nanti kamu ngitung ke pena nek pangkatnya sama ini mol. Mbak Dea tanya jawab, mol L itu di bagian reaktan apa produk? Reaktan. H2 itu reaktan apa produk? Produk. Kalau menghadapi kenyataan seperti ini, kamu mau pakai MRS, apa kamu mau pakai koefisien banding dengan mol, apa gimana Cinta? Koefisien sebanding dengan mol. Koefisien sebanding dengan mol. Koefisien sebanding dengan mol. Kita coba ya. Aku nggak bilang itu benar apa salah, tak coba ya. Sesuai logikamu, koefisien sebanding dengan mol. Sebenarnya reaksi yang di atas itu udah disetarain belum sih, Dek, menurutmu? Belum. L di kiri berapa? 2. L di kanan berapa? 2. Kan sama. Belum tahu, Mbak, yang di kanan. X-nya itu loh, Mbak. Tahu. Karena jawaban belum tahu. Kau udah apa belum? Pertanyaan belum tahu. Belum. Udah.
udah setara, tapi belum ada yang belum jelas, Mbak. Sebenarnya itu dia itu udah bantu kamu dikit tok. Bagian L tok cinta. Tapi bagian H2-nya kan posisinya kan X. Angka yang kita nggak tahu berapa. Ini kan berarti aku bacanya kan hanya ada berapa? Hanya berarti ada 2X. Paham maksudnya Mbak Dewi? Di kanan juga sama, udah 2X. Terus SO4, S-nya ada. Misal aku ngelihatnya SO4 sepaket ya. SO4 sepaket 1 dikali X berarti kan X. Ini SO4-nya sepaket dia juga udah X. Sebenarnya udah, tapi nggak sempurna. Nah, tadi kan kamu mengambil, aku pakainya koefisien sebanding dengan mol, Mbak, kata kamu gitu. Karena alasannya bukan salah dua yang bagian reaktan, Mbak, yang diketahui. Kan itu alasan saat kamu harus pakai ini. Berarti masukin molnya L di sini 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Terus molnya H2 diketahui 7,5 kali 10 pangkat min 4 mol. Raffi, kamu mau tanya apa, Vi? Enggak? Yo. Koefisien sebanding dengan mol. Kalau misal ini kan udah L-nya udah ada koefisiennya belum, Dek, yang melihat? Udah. Udah, Belum. 2 ya? Udah gini kok 2. Udah. Kalau ini, A ini tak buat perbandingan. Ini 2 banding berapa? Bisa gue lihat. Dengan angka yang kamu lihat ini 5 kali 10 pangkat min 4, ini 7,5 kali 10 pangkat min 4. 3. 2 banding 3. Bisa nggak? 3. Iya kan? 2 banding 3, Dek. Dibagi 2,5. Berarti kamu punya 2 banding 3. Sampai sini, Sek. Paham apa paham, Pak? Paham. Kan kamu pakai koefisien sebanding dengan mol. Clear ya? Kan ini kan perbandingan mol, Mbak. Kan ini tadi kan kamu buat sebagai koefisien kan? Ini kan kamu buat sebagai koefisien. Kita kan lakuin hal yang serupa juga buat hidrogen. Berarti ini tak masukin ke bagian sini. Berarti kalau aku tanya, dx-nya itu berapa ya, Dek ya? Jawaban kamu berapa? 3. X-nya 3. Sampai sini saya nyanda ya. Oke. Nah, berarti nih aku tanya, X-nya di sini 3. Berarti kan sini juga 3, Dek. Berarti otomatis X di sini kan juga 3 kan? Clear? Tapi yang ditanyain itu, Dek, bukan X-nya. Yang ditanyain itu kamu disuruh cari bilangan oksidasi dari L. Dan L itu bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan golongan 3 yang jelas. L itu sesuatu logam yang nggak jelas. Nah, itu yang kamu disuruh nyari. Nah, karena kita udah dapat senyawanya, berarti kita dapetin tuh senyawanya L2 SO4-nya sebanyak 3 kali. Kan ini yang kita lihat. Ini Mbak Dwi loncat ke bilog ya. Kamu kan habis PAS. Masih anget-anget tuh ya. Insya Allah masih ingat kan. Masih ingat nggak DSO4 itu sepaket bilognya berapa? Min 1. Min 2. Min 2. SO4 min 2. min 2 cinta. Nah, NO3 min 1, Dek. Iki SO4 Iya, itu Mbak. min 2. Iya, gak apa-apa. Engkau tiap hariku terus gak jawab gue. Jawab ya. SO4 sepaket min 2. Trauma. Trauma. Ini kan senyawanya netral, nggak ada apa-apanya. Berarti nanti muatan totalnya harusnya 0. SO4 sepaket min 2, tapi ini kali 3. Berarti min 2 kali 3. Min 6. Min 6. Berarti untuk 2L-nya kan plus 6. Tapi kan ini 2L, Adek. Yang dicari bilog itu kan harusnya per atomnya. Berarti kamu punya plus 6 dibagi 2. Berarti Mbak Dewi punya bilog plus 3. plus 3. Enggak ya jawabannya, Sek. Berarti plus 3. Dan menurutku soal ini elit deh. Oh, Mbak Dewi anggar comot sih, gak garap, Sek. Ini kenapa kok elit begini Mbak Dewi? Karena aku yang garap pemiku nek salah kono ning option.
iki nek soal IKP ya, nek misal Mbak Dewi melu sing gawe soal, aku bakal masukin jawaban plus 6 di sini. Plus 6 sama plus 3. Kan apik, kayak iso salah. Nek konsepmu bener banget. Untung Mbak Dewi gak melu. Itu ya. Oke, berarti clear plus 3. Ini tipe 1 kalau diketahui salah. Ini diketahui salah 2. Ini diketahui salah 2 Cinta. Cuma kan enggak di bagian reaktan semua kan. Nah, itu kenapa kita pakai koefisien shading dengan mol. Clear. Sampai sini ada yang ditanyain enggak? Monggo. Enggak. Tenang loh ya, enggak. Oke, berarti masuk ke kari loro tok, Dek. Nomor 6. Reaksi pembentukan titanium 4 fluorida berlangsung sebagai berikut. Titanium 4 fluorida itu yang bagian TiF4. Bila 3,2 gram cuplikan yang mengandung TiO2, TiO2 itu yang sebelah sini, kita lihatin, menghasilkan 0,64 gram oksigen, oksigen yang sebelah sini, TiO2 sama oksigen, maka persentase massa TiO2 dalam cuplikan. Itu yang ditanyain. AR-nya masing-masing semua ada, tapi kita aksesnya kan ke MR semua ini. Berarti tanya jawab ya. Menurut kamu ini ya, 3,2 gram ini punyanya siapa, Dek? Menurutmu? Cuplikan. Punyanya ada dua yang ada dua pilihan. Ada yang jawab cuplikan, ada yang bilang TiO2. Yang jawab cuplikan, kenapa itu cuplikan, Dek? Karena itu yang 3,2 gram cuplikan. ya, 3,2 gram cuplikan. Nah, Cinta, cuplikan yang mengandung TiO2. Kenapa juga TiO2? Cuplikan kan sepotong, kan Mbak. yang Kayak nggak seutuhnya. Ya. Cuplikan itu, dengerin ya, Dek. Cuplikan itu persepsinya gini. Cuplikan itu bisa posisinya dia murni, bisa posisinya dia kotor. Itu logika saat kamu baca cuplikan. Nggak cuma cuplikan toh sebenarnya. Misal nanti ada soal dia bilangnya sampel. Misal mungkin ada soal dia bilangnya batuan. Terus ada soal yang dia bilangnya suatu mineral kayak gitu. Pokoknya di antara keempat inilah ya sinonimnya. Itu nanti deh logika kamu itu harusnya kamu mikirnya harus gini, itu kira-kira dia murni beneran TiO2 toh apa dia kotor ya? Kotor itu artinya ada TiO2-nya plus pengotornya. Jadi cuplikan itu enggak sepenuhnya TiO2. Nah, kalau Mbak Dewi ngelihat optionnya, karena option yang tak lihat ini enggak ada yang 100%, kan enggak ada tuh yang 100%. Ini posisi kan enggak ada. Berarti enggak mungkin dia murni. Artinya 3,2 gram ini posisinya dia kotor. Kenapa? Karena jawabannya aja nggak ada yang 100% gitu. Nah, umumnya selalu TBK itu dia nggak pernah cuplikan 100% itu nggak pernah. Jadi kebanyakan yang buat soal itu dia akan menggiring cuplikan itu masuknya akan ke kotor. Jadi kalau aku tanya 3,2 gram itu punyanya siapa, di logikanya kalian nggak boleh kalian nganggap 3,2 gram itu adalah TiO2. Karena kenyataannya dia nggak murni, dia kotor gitu. Jadi 3,2 gram itu punyanya cuplikan, artinya kotor. Kita nggak boleh nganggap dia TiO2. Clear ya? Besok diingat-ingat, kalau kamu lihat cuplikan, itu artinya dia kotor. Kebanyakan soal ya, itu dia nganggapnya kotor. Jadi bisa nggak Mbak aku cari gramnya TiO2 dari, bisa nggak Mbak Dwe cari molnya TiO2 dari gram di sini? Menurutmu bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, karena 3,2 gram ini bukan punyanya TiO2. Clear ya?
Nah, bandingin saat kamu baca kata-kata yang sebelah kanan ini. Menghasilkan 0,64 gram oksigen. Kalau ini, menurut kamu ya, 0,64 gram itu punyanya oksigen semuanya apa ada lainnya, Dek? Oksigen semua. Oksigen. Uniku, Dek. Oksigen Unik semua. kayak gitu rasanya gram murni sama gram yang enggak murni kayak yang kamu baca ini. Jadi kalau dia bilangnya bila 3,2 gram TiO2, 3,2 gak ada embel-embel inilah ya, langsung ke TiO2, itu clear punyanya TiO2 semua. Tapi, nek dia bilangnya ada embel-embel cuplikan, bongkahan, batuan, sampel, pokoknya nggak langsung to the point ke dia lah. Nah itu bisa kamu curigai itu kotor. Jadi intinya, TiO2 kita nggak bisa akses mol, meskipun ada seakan-akan ada gramnya, kita nggak bisa akses molnya TiO2. Mol yang bisa terakses itu cuma punyanya oksigen. Berarti yang bisa terakses itu cuma ini. Berarti dari sekian banyak senyawa yang bisa terakses cuma salah satu kan? Iya nggak? Iya, Mbak. Iya. Iya, Jadi aku Mbak. akan pakai yang MRS apa koefisien sebanding dengan mol. Koefisien sebanding dengan mol. Sebanding dengan mol. Betul. Kamu pakainya yang koefisien sebanding dengan mol. Clear. Kita cari ke molnya oksigen dulu. Ini gram berapa ya, Dek? MR. Gram ke MR. Gram per MR. Gramnya oksigen tadi 0,64 per MR-nya oksigen. Nggak usah tak tulisin caranya ya. Oksigen kan O-nya ada 2. O1-nya O kan 16. Berarti 16 dikali 2 MR-ku 32. 32. Clear. MR-ku 32. Berarti 64 dibagi 32 berapa, Dek? 2. 2 0,2. kali 10 kan 0,02. 0,02. 2 kali 10 Panen 2. min 2 mol. Ini molnya oksigen. Yang dicari sebenarnya siapa sih, Dek? Kita mau cari siapa sih? Menurutmu? TiO2 dalam cuplikan. TiO2. Ya, berarti kan aku harus dapat TiO2-nya. Ini aku nulisin yang penting aja ya. Yang penting di reaksi itu cuma oksigen sama TiO2. Kamu besok kalau TVK nggak usah lihat-lihat yang lain. Kamu cuma fokus ke yang diketahui apa, target kamu apa. Tadi kita pakai koefisien sebanding dengan mol. Molnya oksigen diketahui. Ini koefisiennya oksigen 1, tak perjelas. Molnya 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Sedangkan molnya TiO2 ini 3 ya. Tadi kamu udah sadar loh ya. Kamu tadi udah sadar pakai koefisien sebanding dengan mol. Berarti tanya jawab. Kalau 1 itu 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau 3 berapa, Dek? 6 kali 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2 mol. Sampai sini selesai nggak masalah kita? Belum. Belum. Kita cari apa? Persen. Persen massa. Oh, juga Persentase bisa cinta, nek langsung persen se. Aku tunggu apa, Dek? masanya. Masa. Masanya. Betul. Masanya siapa, Dek? TiO2. 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 Gram TiO2 kalau diketahui mol, rumus apa, Dek? Mol kali MR. Mol kali MR. Berarti molnya TiO2 dikalikan MR-nya TiO2. Molnya TiO2 tadi senilai 6 kali 10 pangkat min 2 mol. MR TiO2 ada apa nyari, Dek? Nyari. Nyari. Ya, tak nyari aku. TI-nya 1 ya. 1 dikali 48. O-nya 48 tambah 32. 48 tambah 32. 80. 80 dikali 6. 480. 480 bagi 100. 4,8. 4,8. 4,8 gram. Ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ih. Belum. Ya? Ini aku ngerjain, kamu nggak tak arahin loh ya. Ini aku sesuai logikamu. Terus kalau disuruh cari persentase massa TiO2,
persentase massa TiO2 dalam Cinta. TiO2 dalam apa mau dalam cuplikan. Yang ditanyakan kan TiO2-nya kayak tadi ya, berarti yang ditanyain yang di atas, berarti gram TiO2-nya yang di atas per yang di bawah berarti gram cuplikannya. Menurutnya Mas Aka gak ada nek ongkos yang berhitung itu gak ada masukin ke sini? Jadinya lebih dari Enggak, 100%. lebih dari 100%. Iya betul. Gak masuk akal? Enggak. Kamu sadar enggak. nggak yang salah yang sebelah mana? Gak tak tunjukin. Kamu yang nyari. Tak tungguin. Tak bersihin. Gram cuplikannya, Mbak. Gram cuplikannya udah betul 3,2 gram. Bukan itu salahmu. Itu kan masih ada yang kotor, Mbak. Maksudnya Oh. ada kotornya. Ada Iya, murni. kan malah kaya lah Cinta. Mas udine kan nek kotornya 3,2 gram, logikanya berarti kan harusnya TiO2 aku itu kan lebih sedikit apa lebih banyak sih Dek, logikanya? Lebih banyak. Sedikit. Lebih banyak Dek. Dua kayak Mbak Lebih Tj. banyak. Mbak Tj, misal aku jalan-jalan yang Freeport ya, aku ngambil sebungkah batuan emas misal. Sebungkah batuan yang mengandung emas. Iku lah berarti ada batuan karo emas ya, Dek. Iya, kotornya ambil emas iku luwih siti emas apa luwih siti? Emasnya. Masnya. Itu belum setara. Betul, pintar. Belum setara. Itu nanti sing jadi kelemahan kamu nek ngerjain sendiri. Itu nek kamu sadar dia belum setara. Yang belum setara bagian apa nih, Dek? Tadi yang jawab Oksigen. O2. O2-nya. O2-nya. Soal yang dikasih kamu ini bagus banget. Kenapa? Karena kebanyakan anak dia nggak ngecek setara apa enggak lah Mbak. Ini sono koefisien Mbak 3. Berarti wis setara ya Mbak? Enggak. Iya, maksudnya di TI-nya iya setara, tapi oksigennya enggak. Nek kamu lihat di kiri kan O-ku kan 3 kali 2 kan 6. Iya kan? O kamu di kanan itu kan Iya. cuma 2. Oh iya, O emang. O ya. O-nya kan di kanan 2. Berarti kan kurang koefisiennya, Dek. Nah, berarti seharusnya di depan oksigen ini kita kasih koefisien berapa? 3. Harusnya itu di situ koefisien 3. Tak ulang ya. Emang aku sengaja nggak tak arahin. Berarti di sini kamu koefisiennya 3. Nah, berarti, Dek, tak ulang. Berarti ini kan salah, ha? Dek, kalau yang diketahui tadi kan oksigen ya Cinta. Yang diketahui kan oksigen. Kalau 3 itu 2 kali 10 pangkat 2, berarti kalau 3 2 kali 10 pangkat 2, berarti kalau 3 berapa nih? 2 kali 10 pangkat 2. Berarti sama ya kebetulan. Kenapa kok sama Mbak? Karena koefisiennya sama. Coba ambil kesimpulan berarti masih sama Mbak. Gak ngunik logikanya. Kebetulan karena koefisiennya sama, berarti molnya sama. Berarti kan ini Mbak ganti aja. Berarti oleh ini aku dapetnya harusnya 2 kali 2 kali 10 pangkat 2, 2 kali 80, 160. 160 dibagi 100, 1,6. Iya, berarti ini kamu punya 1,6. Dan ini dimasukkan. Masuk akal gak, Dek? Masuk akal. Nah, ini masuk akal. Berarti 1,6 dikali 100%. Apa ini angkanya? Berapa, Dek? 50%. Iya, 50%. Optionnya yang C. Clear ya? Yang ditanyain? Mbak, berarti nggak perlu nyetarain semuanya gitu ya? Yang perlu aja. Sebenarnya perlu, Dek. Sebenarnya kan kamu tanya, harusnya gimana, Mbak? Harusnya tuh nyetarain semuanya. Cuma nek UTBK, harusnya ya, Mbak, nek sekolahan ya, aku garap dengan perlahan, pasti, lengkap. Itu harusnya Mbak TW nyetarain semuanya.
Metasain itu sebenarnya ada juga yang nggak setara. Siapa coba Dek? Sadar nggak kamu? Kalian? F-nya. F-nya, betul. BR. BR-nya juga iya karena BR nempel sama F. Mm-mm. Ini tuh sebenarnya dia belum setara, Dek. BRF3 menjadi 3 TI. TI-nya aman, 33 kan, kiri kanan. Plus BR2 plus O2. Kan gini. Nek badan nyetarain, O-nya di sini kan 3 kali 2 kan 6. Ini kan O-nya belum jelas. Koefisien di depan kan berarti kan yang sedikit ini aku nyesuaiin yang banyak. Itu kenapa tadi Mbak Dwi nambahin di sini 3. Untuk oksigennya clear ya. Terus pas kamu ngelihat, kamu pengen lihat siapa Nesa ini? BR yang gue lihat BR-nya dulu apa F-nya dulu? Oh, F-nya dulu. F-nya dulu. Kenapa nggak BR dulu? Karena yang udah pasti itu F-nya, Mbak. Itu kan ada TI-nya, Mbak. Yang kiri TI-nya kan udah pasti. Tadi kan kita udah sepakati. 3 ini kan angka yang udah pasti, Dek. Nek kita ngelihat, kan udah pasti kan. Berarti yang nempel sama TI, apapun yang nempel sama TI, berarti kan yang nempel ini posisinya kan F. F kan udah pasti 4 dikali 3. Berarti dia udah pasti 12. Nah, F kamu di sini kan baru 3, say. Nek dia harus 12, berarti kan aku ngambilnya koefisiennya berapa, Dek? 4. 4. Betul. Berarti ini 4. Berarti itu 2. Nah, berarti B2 di sini. Kanan. Ini tak kasih koefisien 2. Ini kalau sempurna. Tapi tadi kan Mbak Teh, kenapa Mbak Teh kok cuma coba bagian ini kita, Mbak? TiO2 sama oksigen. Karena waktu nih 1 menit koma berapa detik itu Mbak kerjain semua, itu ntar. Terus kamu ngeluangin waktu berapa detik buat nyetarain ini, buat menemukan itu kan juga butuh waktu, Asay. Nah itu nanti terlalu lama. Tapi sebenarnya yang bagus ya kayak gini, yang bagus gitu. Cuma kita nge-shortcut dikit lah biar rada cepet waktunya. Clear ya? Ada yang ditanyain nggak untuk nomor 6? Silakan. Enggak. Berarti lanjut belum. Ke nomor 9 terakhir. Nanti habis ini Mbak Teh minta kamu latihan soal, terserah mau soal dari manapun. Coba dipraktekin kira-kira bisa nggak nih ngerjain sendiri? Harusnya bisa. Senyawa oksida logam MXOY dihasilkan dari reaksi antara. Dihasilkan. Berarti yang dihasilkan itu siapa sih, Dek? MXOY. Berarti MXOY itu harusnya di kiri apa di kanan ya? Kanan. Oh, ini nggak ada reaksinya. Jadi kamu harus bisa memposisikan senyawa yang ada di sini. Dari reaksi antara padat logam M sebanyak 0,5 mol, berarti 0,5 mol ini punyanya siapa? M. Punyanya M, dengan gas oksigen 0,625 mol oksigen. Berarti aku ngereaksin antara M sama gas oksigen. Berarti kalau Mbak Teh tanya M-nya di sebelah mana? Kiri. Gas oksigennya di sebelah mana? Kiri. Berarti kalau aku nulis, harusnya Mbak Teh nulis nggak gimana? Di kiri. M plus O2. M plus O2 tanda panah MXOY. Sampai sini sih. Ada yang ditanyain nggak? Belum. Jika reaksi tersebut menghasilkan 0,25 mol logam, 0,25 mol oksida logam. Kamu tahu nggak oksida logam yang dimaksud di sini itu siapa? M. Sisanya M. Logam, cinta. Nek logam itu M. Nek gas oksigen itu O2. Nek oksida logam. Kamu baca soalnya. Kilo cinta, oksida logam. Dia bilang oksida logamnya apa? Oh, MXOY. Oh iya. Iya, berarti aku tanya, Dek, 0,25 mol itu punyanya siapa? Jawaban kamu punyanya siapa? MXOY.
Orang kan gawe senyawa MO2 dia apa enggak. Ini yang dimaksud dia, suatu oksida logam. Oksida itu oksigen, logam itu M-nya di sini yang dimaksud. Atau kamu bisa, kamu nggak nyampe pikiranmu sampai segitu, minimal kamu baca soalnya lah dulu. Oksida logam itu yang dimaksud dia itu siapa? Oh, M-Y. Berarti kan 0,25 mol itu berarti naruhnya tepat di bawahnya MXY. Clear ya? 0,5 mol ini berarti naruhnya tepat di bawahnya M. Clear ya. Oksigen di sini aku naruhnya 0,625 mol. Udah sampai sini ada yang ditanyain nggak? Belum. Belum. Tadi kan kalau diketahui salah satu kita pakai koefisien sebanding dengan mol. Diketahui salah dua kita pakai MRS. Iki salah tiga, Dek. Menurutmu kita pakai apa? Perbandingan. Perbandingan. Kita pakai perbandingan. Yang gimana maksudnya? Perbandingan yang di MRS apa yang di mana? Koefisien. Dibagi Koefisien sebanding dengan mol. Iya, koefisien sebanding dengan mol. betul. Koefisien sebanding dengan mol itu yang kita pakai. Ini kita buat perbandingan. Nah, kamu pusingan lihat kayak gini ya. Ini kan 3 digit. Berarti tak buat 500, tak buat 625, berarti buat 250. Buat bagi berapa gitu ya? 0,125. 0,125. 500 bagi 125. 4. 4. Ya, 4. 625 bagi 125. 5. 5. 250 bagi 125. 2. 2. Ini udah perbandingan yang bulat dan sederhana belum? Udah. Ini nggak bisa tak sederhanain lagi. Enggak. Bisa duanya. Bisa. Bisa piye? Iki digawe. Enggak. Ya jadi Bisa. 5 era itu. Kita bagi 2 nah ya, Mbak. Ben cuwili ngono, Mbak. 4 tak bagi 2, 2. 5 tak bagi 2, 2,5 ya, Mbak. Terus 2 tak bagi 2, 1. Ini bulat dan sederhana apa sederhana tapi nggak bulat? Sederhana tapi nggak bulat. Ya, aku tadi tanya aku, ini bulat dan sederhana nggak, Dek? Enggak, yang bawah. Bulat sederhana itu yang atas. Nah, kita pakai yang atas. Sebenarnya aku pakai yang bawah boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Asal perbandingannya tetap. Cuma kan itu pecahan. Ya, itu tak masukin ke koefisien. Berarti Mbak Dea sini aku punya 4, terus sini aku punya 5, terus ini Mbak Dea punya 2. Kita fokus ke jumlah M di kiri. M di kiri berapa, Dek?